Seberapa penting kekuatan daya komputasi bagi suatu negara? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Seperti yang Anda ketahui, data center atau pusat data sangatlah boros energi, karena data center mengkonsumsi banyak listrik dan air, serta memakan banyak lahan. Sebelum melangkah lebih jauh, mungkin kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan computing power dan mengapa dia begitu penting bagi perkembangan suatu negara seperti Indonesia di era ekonomi digital saat ini. Revolusi industri pertama di dunia dimulai dengan mesin uap, dan tenaga produktif yang paling penting saat itu adalah panas tenaga api. Selanjutnya, ketika memasuki revolusi industri kedua yang digerakkan oleh motor listrik, produktivitas terbesar dan terpenting beralih ke listrik. Ketika tiba di revolusi industri ketiga yang didorong oleh komputer, produktivitas terpenting adalah daya komputasi atau sering disebut computing power. Kekuatan komputasi adalah produktivitas kunci baru setelah tenaga panas dan listrik di abad 21. Untuk lebih spesifiknya, ada 3 elemen inti di era ekonomi digital seperti big data, daya komputasi, dan algoritma. Di antaranya, big data adalah alat produksi baru, daya komputasi adalah produktivitas baru, dan algoritma adalah hubungan produksi baru. Ketiganya saling mendukung. Sebagai contohnya, iterasi algoritma memerlukan pengumpanan big data secara besar-besaran. Pemrosesan data yang tumbuh secara eksplosif membutuhkan peningkatan daya komputasi yang lebih cepat. Dan kemajuan daya komputasi dapat mendorong lebih banyak bisnis, aplikasi baru, dan algoritma baru. Jika dihitung dengan model rasio input-output nasional, setiap Rp1.000 yang diinvestasikan dalam industri daya komputasi dapat membawa hasil Rp3.000 sampai Rp4.000 output ekonomi. Dengan kata lain, setiap peningkatan 1% dalam skala daya komputasi dapat membawa peningkatan PDB 0,2%. Seperti yang kita lihat, Indonesia di era Bapak Jokowi yang menekankan strategi pembangunan infrastruktur besar-besaran, pembangunan kekuatan komputasi super besar adalah infrastruktur yang mendukung seluruh strategi infrastruktur Bapak Jokowi bila dapat terrealisasikan. Berhubung pentingnya daya komputasi bagi ekonomi digital suatu negara, lalu bagaimana situasi perkembangan global saat ini? Mari kita sekilas mempelajari buku putih tentang Indeks Pengembangan Daya Komputasi China yang dirilis oleh China Academy of Information and Communications Technology pada bulan September tahun lalu. Saya telah berulang kali mempelajarinya, mungkin dapat membantu teman-teman menggambarkan beberapa kunci poin-poin terpenting. Kekuatan komputasi global hari ini berada dalam tahap pertumbuhan yang dipercepat, dan tingkat pertumbuhannya juga sangat menakjubkan. Sebagai contohnya, dari tahun 2016 hingga 2020, skala daya komputasi global telah meningkat rata-rata 30% per tahun. Namun, dari tahun 2020 hingga 2025, tingkat pertumbuhan skala daya komputasi global diprediksi akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan 50%. Statistik menunjukkan Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang menginvestasikan secara besar-besaran untuk mempercepat penyebaran daya komputasi di negaranya. Artinya, daya komputasi telah menjadi fokus baru persaingan strategis di antara negara-negara maju di dunia. Banyak pakar mengatakan, barang siapa yang mendominasi kekuatan komputasi paling canggih di masa depan akan menguasai inisiatif dalam persaingan dunia. Data juga menunjukkan skala daya komputasi masing-masing negara sangat terkait dengan tingkat PDB-nya sendiri. Adapun top 3 negara ranking teratas dunia dalam hal skala daya komputasi konsisten dengan 3 negara teratas dalam hal PDB. Di antara mereka adalah Amerika Serikat menyumbang 36% dari total daya komputasi global. China menyumbang 31%, sedangkan Jepang menyumbang 6%. Negara Uni Eropa secara keseluruhan mendominasi 11% total daya komputasi dunia.
Namun, yang perlu kita perhatikan bahwa daya komputasi tidak dapat dibedakan seperti listrik. Karena daya komputasi dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis yang berbeda, yang masing-masing memecahkan masalah yang berbeda. Pertama, daya komputasi dasar merupakan daya komputasi yang disediakan oleh server berdasarkan chip CPU dan terutama digunakan untuk komputasi tujuan umum dasar. Komputasi awan dan komputasi tepi atau edge computing yang sering kita dengar termasuk dalam kekuatan komputasi dasar. Komputasi tepi atau edge computing adalah paradigma komputasi terdistribusi yang membawa komputasi dan penyimpanan data lebih dekat ke sumber data. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan waktu respons dan menghemat bandwidth. Itulah sebabnya ada banyak kesalahpahaman yang umum terjadi adalah orang-orang sering mengkaitkan edge computing dengan Internet of Things atau IoT. Kedua, daya komputasi cerdas merupakan daya komputasi yang disediakan oleh platform komputasi yang dipercepat berdasarkan chip AI seperti GPU, FPGA, dan ASIC yang sering digunakan untuk pelatihan kecerdasan buatan AI dan perhitungan inferensi seperti suara, gambar, dan pemrosesan video. Ketiga, sering juga disebut sebagai supercomputing atau daya komputasi super, merupakan kekuatan komputasi yang disediakan oleh superkomputer yang digunakan untuk perhitungan dalam bidang ilmiah mutakhir, seperti simulasi planet, desain molekul obat, analisis genetik, dan sebagainya. Di antara semua total daya komputasi global, daya komputasi dasar menyumbang 73%, daya komputasi cerdas menyumbang 25%, dan daya supercomputing menyumbang 2%. China sebagai perekonomian raksasa kedua terbesar dunia menduduki peringkat kedua dalam hal kekuatan komputasi dasar dan peringkat ketiga dalam kekuatan supercomputing. Sedangkan dalam kekuatan komputasi cerdas, China mempertahankan keunggulan mutlak dengan pangsa pasar sebesar 52%. Ambil contoh yang paling sederhana, misalnya tahun 2021. Lebih dari 20 kota di seluruh China telah dibangun pusat komputasi cerdas. Kesimpulannya, ada banyak manfaat untuk tata letak pembangunan seperti pusat komputasi cerdas di atas. Pertama, dapat terus mengoptimalkan efisiensi energi pusat big data. Manfaat kedua, dapat meningkatkan pemanfaatan infrastruktur komputasi yang paling efektif. Ketiga, dapat meningkatkan kinerja chip semikonduktor melalui berbagai inovasi arsitektur dan seterusnya. Pada akhirnya, semua pengguna dapat memperoleh manfaat daya komputasi yang lebih kuat dengan harga yang lebih rendah. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!